Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari negara Chile yang menceritakan tentang kehidupan umat-umat Tuhan bernama Alvaro, Natalia, dan Catalina dengan judul Misionaris yang Tak Terduga. Alvaro dan Natalia tidak pernah berencana untuk menjadi misionaris di pulau terpencil. Pasangan itu telah menikah dengan bahagia selama 9 tahun di Chile. Sang suami bekerja sebagai dokter gigi untuk gereja Masih Advent hari ke-7. Sang istri adalah seorang terapis fisik di Universitas Advent Chile. Mereka memiliki seorang putri berusia 3 tahun bernama Catalina. Kemudian mereka mendengar khotbah tentang pelayanan sukarelawan Advent, sebuah organisasi di mana umat Advent dapat menjadi sukarelawan untuk membantu gereja Advent sedunia dalam misinya untuk memberitakan Injil. Mereka merasa bahwa Tuhan memanggil mereka untuk menjadi relawan. Bisakah kita melakukan ini sebagai satu keluarga? Alvaro dan Natalia bertanya satu sama lain. Mereka merasa sangat tua. Sepertinya hanya mahasiswa dan orang muda berusia 20-an yang menjadi relawan di pelayanan sukarelawan Advent. Alvaro dan Natalia sama-sama berusia 35 tahun. Pasangan ini berbicara dengan pendeta di universitas yang telah menyampaikan imbauan tersebut dalam khotbahnya. Pendeta tersebut meyakinkan mereka bahwa Tuhan memanggil orang-orang dari segala usia untuk menjadi misionaris. Maka, pasangan ini mengikuti pelatihan sukarelawan di universitas dan mencari lowongan pekerjaan di vividfaith.org, sebuah situs web gereja Advent di mana orang-orang dapat melamar untuk posisi sukarelawan. Mereka tertarik dengan lowongan sukarelawan untuk bertugas selama setahun di Pulau Easter yang merupakan daerah vulkanik terpencil, dan mereka melamar posisi tersebut. Tak lama kemudian, pasangan itu menerima kabar bahwa lamaran mereka telah diterima dan mereka diminta untuk berangkat ke Pulau Easter dalam waktu 2 pekan. Mereka terkejut dengan kecepatan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Itu adalah pelajaran pertama mereka sebagai misionaris. Mereka melihat bahwa Tuhan yang memegang kendali dan mereka perlu tunduk pada rencananya. 2 pekan kemudian, keluarga tersebut naik pesawat dan terbang selama 5 jam 30 menit ke Pulau Easter. Mereka mendarat di bandara yang dianggap paling terpencil di dunia. Bandara tersebut terletak sekitar 2.350 mil atau sekitar 3.780 km dari bandara terdekat berikutnya. Budaya yang sangat berbeda menyambut keluarga tersebut. Meskipun pengaruh Katolik Roma kuat di daratan Chile, orang-orang di pulau tersebut lebih condong pada ajaran leluhur. Di daratan Chile, semua orang berbicara bahasa Spanyol. Tetapi di pulau ini, semua orang berbicara bahasa Rapa Nui. Alvaro dan Natalia tidak pernah merasa terjebak di daratan Chile, yang merupakan salah satu negara terpanjang di dunia, membentang sekitar 2.650 mil atau sekitar 4.265 km dari utara ke selatan. Namun Pulau Easter hanya seluas 63 mil persegi atau 101 km persegi. Dan sebagian besar dari 3.800 penduduknya tinggal di ibu kota Hangaroa. Makanan tidak pernah menjadi masalah di daratan Chile, tetapi roti dijatah di pulau itu. Terkadang tidak ada tepung. Makanan tiba dengan perahu dan ombak tidak selalu memungkinkan perahu untuk berlabuh. Hal yang lebih rumit lagi, pasangan ini dengan cepat mengetahui bahwa banyak penduduk pulau yang tidak menyukai orang-orang dari daratan. Hal ini membuat mereka sulit untuk berteman dan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Mengingat betapa cepatnya Tuhan membawa mereka ke pulau itu, Alvaro dan Natalia memutuskan untuk percaya kepadanya dan menggenggam tangannya. Kemudian, Tuhan mulai bekerja dengan cara yang luar biasa. Alvaro bekerja di bidang pariwisata daripada kedokteran gigi untuk bertemu lebih banyak orang dan mempromosikan gereja Masih Advent hari ke-7 dengan lebih baik. Sedangkan Natalia mendapat pekerjaan di rumah sakit setempat. Mereka membeli sebuah sepeda motor kecil dan pergi dari rumah ke rumah melakukan kunjungan dan memberikan pelajaran Alkitab. Pasangan itu juga bertanggung jawab untuk memimpin gereja Advent setempat yang memiliki 10 anggota lanjut usia saat mereka tiba. Selama tahun berikutnya,
Alvaro dan Natalia melakukan semua yang dilakukan pendeta, kecuali membaptis dan memimpin upacara pernikahan. Mereka bahkan memimpin upacara pemakaman. Ketika mereka bekerja di gereja, mereka membuka kembali klub untuk Pathfinder dan Adventurer yang sebelumnya ditutup. Yang membuat mereka senang, sekitar 25 anak hadir pada pertemuan pertama. Seiring berjalannya waktu, jumlah anak-anak terus bertambah. Pasangan ini melatih para master guide setempat dan menyerahkan klub Pathfinder dan Adventurer ke tangan mereka. Ketika mereka pergi, kedua klub tersebut memiliki 95 anak dan anak-anak tersebut membawa orang tua mereka ke gereja pada hari Sabat. Seorang Pathfinder dan ibunya telah dibaptis. Seorang pendeta terbang ke pulau itu untuk melaksanakan pembaptisan. Alvaro dan Natalia mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan, tetapi mereka tidak akan mengubah apapun. Terima kasih kepada Tuhan. Gereja sekarang memiliki kepemimpinan lokal di pulau ini, dan klub Pathfinder serta Adventurer tetap terbuka. Kata Natalia, Kami percaya bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal selama kami berada di sana. Dialah yang membuka jalan. Alvaro, Natalia, dan Catalina melayani sebagai misionaris di pelayanan sukarelawan Advent selama 1 tahun di Pulau Easter setelah mendengarkan khotbah di Universitas Advent Chili dan menerima pelatihan sukarelawan di sana. Salah satu proyek misi untuk triwulan ini adalah untuk membuka pusat pelayanan sukarelawan Advent yang diperluas di universitas yang akan melatih lebih banyak lagi misionaris. Terima kasih telah memberi dengan murah hati untuk proyek penting ini.